Di video-video sebelumnya, saya sudah memperlihatkan bagaimana kita menggambar molekul dan juga struktur-struktur garis ikatan. Gambar-gambar ini sangat cepat ya untuk digambar dan juga sangat mudah untuk dibaca. Namun mereka memiliki satu kekurangan utama, yaitu gambar-gambar ini tidak bisa mendeskripsikan molekul secara perfect. Faktanya, tidak ada satupun metode gambar yang secara utuh dapat mendeskripsikan molekul hanya menggunakan satu gambar. Jadi, masalahnya adalah begini. Walaupun gambar-gambar itu bisa menunjukkan atom-atom apa saja yang terhubung, tapi gambar-gambar itu tidak bisa menunjukkan di mana saja letak elektron. Karena sebenarnya elektron itu bukan seutuhnya partikel solid ya, yang bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Kalau kalian lihat gambar yang ada di sini, di sebelah kiri ini, terlihat ada proton yang merupakan nukleus dari suatu atom dan juga elektron yang mengelilinginya. Kebanyakan orang pasti berpikir bahwa elektron ini seperti planet yang mengelilingi matahari, di mana mataharinya adalah nukleus dari suatu atom. Sehingga dengan mindset seperti itu, elektron memiliki suatu lintasan yang fix, sehingga kita bisa tahu letak dari elektron di waktu tertentu. Namun nyatanya karena elektron itu memiliki dua sifat, yaitu setengah partikel dan juga setengah gelombang, maka kita tidak bisa mendeskripsikan partikel seperti planet yang mengelilingi matahari. Tapi dia bisa berada di sini, dia bisa muncul di sini, dia bisa muncul di sini, dia bisa muncul di mana saja di sekeliling nukleus. Jadi kita tidak bisa secara pasti mengetahui letak posisi dari elektron. Nah, ini disebut sebagai densitas elektron atau awan dari densitas elektron ya, seperti awan. Awan-awan ini tersebar di sepanjang wilayah dari suatu molekul. Jadi, bagaimana cara kita merepresentasikan suatu molekul jika kita nggak bisa gambar di mana letak elektronnya? Jawabannya adalah dengan resonansi. Kita menggunakan istilah resonansi untuk mendeskripsikan solusi kita terhadap masalah tadi. Kita menggunakan lebih dari satu gambar untuk merepresentasikan molekul single ya. Kita akan menggambar beberapa gambar dan kita akan menyebut gambar-gambar ini sebagai struktur-struktur resonansi. Kemudian kita akan menggabungkan gambar-gambar ini ke dalam satu image di kepala kita, dan itulah yang kita sebut sebagai struktur resonansi dari satu molekul. Di sini ada contoh gambar yang sudah saya buat. Kita lihat senyawa yang ada di sini memiliki dua struktur resonansi penting. Dan kalau kalian perhatikan, dua struktur resonansi ini dipisahkan oleh suatu garis lurus dengan tanda panah di setiap ujungnya. Dan kemudian kita taruh bracket di kiri dan kanan dari struktur ini. Panah dan bracket ini mengindikasikan bahwa ini adalah struktur resonansi dari satu molekul. Jadi ini bukan dua molekul yang berbeda, namun ini adalah satu molekul dengan dua struktur resonansi. Nah, sekarang kita sudah tahu mengapa kita membutuhkan resonansi. Dan selanjutnya kita bisa mulai untuk memahami mengapa struktur resonansi itu sangat penting. 90% dari reaksi yang akan saya bahas dalam kursus ini terjadi karena satu molekul memiliki wilayah yang memiliki densitas elektron yang rendah dan molekul lainnya memiliki wilayah dengan densitas elektron yang tinggi. Dan mereka akan saling tarik-menarik di suatu ruang yang akhirnya menyebabkan suatu reaksi. Jadi untuk memprediksi bagaimana dan kapan kedua molekul akan bereaksi dengan satu sama lain, kita pertama-tama harus memprediksi di mana sih letak densitas elektron yang rendah dan juga di mana letak densitas elektron yang tinggi. Kita harus memiliki konsep resonansi yang bagus ya sebelum melakukan advance reaction ke depannya.
Dan mulai dari video ini kita akan coba melihat berbagai contoh bagaimana kita memprediksi suatu wilayah di molekul yang memiliki densitas elektron yang rendah dan juga densitas elektron yang tinggi dengan mengaplikasikan rules dari gambar struktur resonansi. See you on the next video.